Shalom saudara, selamat malam, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Sebelum kita tidur istirahat Bapak Ibu, kita mempelajari sejarah kebenaran firman Tuhan, rasul-rasulnya, para muridnya, dan para tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu. Pengantar tidur kita pada saat malam hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin kita mempelajari dari Yohanes sebagai rasul. Rasul Yohanes beda dengan Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir pada saat 7 sebelum Masehi. Dari satu keluarga yang sudah lanjut usia saudara. Yaitu ayahnya Imam Zakaria dan ibunya Elizabeth. Saudara, Yohanes dewasa tinggal dan hidup di padang gurun Yudea. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 80, saudara. Dan disitulah ia menerima panggilan menjadi nabi pada tahun 27 Masehi, kurang lebih 27 Masehi. Lukas 3 ayat 2, saudara. Yohanes Pembaptis adalah seorang pendoa. Dia juga mengajarkan tentang berdoa kepada murid-muridnya. Matius 3 ayat 4. Yohanes adalah pria yang tegas dan sederhana. Saat hidup di padang gurun, dia hanya memakai jubah bulu unta. Padang gurun Yudea, saudara. Ikat pinggang kulit, makanannya belalang. Dan madu hutan. Markus 1 ayat 6. Namun disitulah ia menerima panggilan menjadi nabi, kira-kira tahun 27 Masehi. Sesudah roh kenabian menghinggapi dia menjadi pengkhotbah yang sangat berani, menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Berbondong-bondong orang datang mendengar dia. Dan banyak dari antara mereka yang dia baptis di sungai Yordan. Sesudah mereka mengakui dosa mereka. Sikapnya terhadap para pemimpin Israel merupakan kutukan yang sangat berat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, demikian ia mengingatkan mereka. Matius 3 ayat 10 dan Lukas 3 ayat 9. Ia menyebut para pemimpin agama bangsa itu keturunan ular beludak. Matius 3 ayat 7, saudara. Dan dengan gamblang, ia menyatakan sama sekali tidak ada artinya kalau hanya tinggal nama saja keturunan Abraham. Hidup yang baru harus mulia. Hidup yang baru harus mulai waktu sudah tiba untuk memanggil keluar dari segenap bangsa itu suatu sisa yang taat, yang bersedia menerima kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat, dan menghadapi penghakiman yang hendak diadakannya. Nabi Yohanes menganggap dan juga mengatakan bahwa dia hanyalah perintis jalan bagi Kristus yang sedang datang. Dan sejauh bertalian dengan Kristus, dia juga berkata, tidak layak bahkan untuk melakukan pekerjaan yang paling hina pun. Jika pelayanan Yohanes dicirikan oleh baptisan dengan air, maka pelayanan Kristus dicirikan oleh baptisan dengan Roh Kudus dan api. Di antara orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan ialah Yesus, saudara. Ia disambut oleh Yohanes sebagai yang akan datang itu. Bahwa pelayanan Yesus tepat seperti nubuatan para nabi, yaitu ciri-ciri dari zaman pemulihan. Lokasi asli
di mana arah timur dari kota Yeriko, di mana sesuai dengan kisah di Injil, di sana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Maka datang kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Matius 3 ayat 5-6. Yesus pun datang ke tempat tersebut untuk dipermandikan oleh Yohanes. Matius 3 ayat 3-17. Markus 1 ayat 9-11 dan Markus 3 ayat 21-22. Yohanes 1 ayat 32-34. Menurut tradisi, tempat kejadian peristiwa ini letaknya dekat biara Santo Yohanes dari gereja Ortodoks Yunani. Konon sejak abad-abad pertama sesudah Kristus sampai tahun 1967, saat pecah perang 6 hari, jutaan peziarah telah mengunjungi tempat itu untuk mandi dalam pakaian putih sungai Yordan. Akan tetapi sangat sulit saat ini untuk mengunjungi lokasi asli di mana Yesus dibaptis, karena tempat ini tepat berada di daerah perbatasan antara Israel dengan negara Yordan dan menjadi daerah militer sampai saat ini. Untuk mengatasi kerinduan peziarah yang datang ke tanah perjanjian dan ingin dibaptis di sungai Yordan, maka pemerintah Israel membuat tempat pembaptisan lainnya di dekat daerah Dengania, dekat kota Tiberias, tidak jauh dari tempat keluarnya air sungai Yordan dari Danau Galilea. Di tempat inilah jutaan peziarah dari seluruh dunia datang untuk dibaptis ataupun memperbaharui janji baptis mereka di sungai Yordan, sungai yang sama di mana Yesus sendiri dahulu dibaptis. Walaupun lokasi tidak tepat sama, akan tetapi sungai yang masih tetap sungai yang sama, saudara, yang mengalirkan air yang sama pula. Pelayanan Yohanes tidak terbatas hanya di lembah Yordan. Berita dalam Yohanes 3 ayat 2-3, 23, bahwa ia melaksanakan pembaptisan barangkali tidak begitu lama di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, mudah terlupakan agaknya. Benar dalam menentukan letak lokasi ini di sebelah tenggara Nabius dekat mata air Wadi, artinya di daerah yang pada waktu itu termasuk kawasan Samaria atau di daerah Sikitopoli, salah satu kota dari Dekapolis. Ini dapat menerapkan sedikit tentang ciri-ciri agama Samaria pada zaman permulaan Kristen. Juga ucapan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 4 ayat 35-38 mengenai orang yang tinggal di daerah ini, yang diakhiri dengan kata-kata orang-orang lain berusaha dan mau datang memetik hasil usaha mereka, hasil yang mereka tuai. Yohanes 4 ayat 39 adalah yang ditaburkan oleh Yohanes Pembaptis. Usai pelayanan di Samaria, Yohanes kembali ke daerah Herodes Antipas, agaknya ke Perea. Kehadiran membuat Antipas curiga kalau dia adalah pemimpin gerakan massa yang memungkinkan menimbulkan sesuatu di luar dugaan. Antipas memusuhi Yohanes. Lebih-lebih lagi Herodias, istri kedua Antipas, karena Yohanes mencela perkawinan mereka. Tidak sah. Karena itulah dia dipenjarakan di benteng Makereo. Dan beberapa bulan kemudian dipancung di sana. Dalam Perjanjian Baru,
Yohanes digambarkan terutama sebagai perintis jalan bagi Yesus. Dijebloskan dia ke dalam penjara menjadi tanda bagi awal pelayanan Yesus di Galilea. Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 14. Dan aktivitasnya membaptiskan merupakan titik permulaan bagi pemberitaan rasuli. Kisah Rasul 10 ayat 37 dan Kisah Rasul 13 ayat 24 dan Markus 11 ayat 1 sampai 4 menilai Yohanes ialah Elia yang dijanjikan dalam Matius 4 ayat 5 dan yang harus datang dan menggenapi pelayanannya untuk memulihkan Israel menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Markus 9 ayat 13, Matius 11 ayat 14 dan Lukas 1 ayat 17. Yesus juga menganggap Yohanes sebagai orang yang terakhir dan yang terbesar dalam urutan nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Lukas 16 ayat 16. Kendati demikian, dan kendati tidak ada yang melebihinya perihal citra pribadi, toh dia lebih kecil dari yang kecil dalam kerajaan Allah. Ia berada di ambang pintu Orde Baru sebagai perintisnya, seperti Musa memandang tanah perjanjian dari Pisga, tanpa ia sendiri masuk ke dalamnya. Murid-murid Yohanes tetap mempertahankan keberadaan mereka agak lama sesudah ia mati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah perjalanan pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai perintis datangnya perjanjian dari Pisga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi dan memberkati Bapak Ibu, kiri kanan depan belakang atas bawah sekeliling rumah tempat istirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang melindungi dan memberkati keluarga Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.